Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham untuk periode tanggal 22 sampai 26 April ya, 2024. Jadi kita akan bahas 10 saham yang kalau kita perhatikan kan seminggu lalu ya, setelah libur panjang Lebaran, hari Selasa, tiba-tiba IHSG kan drop drastis ya, ada beberapa saham yang turunnya dalam banget. Nah, saya akan bahas 10 saham yang uptrendnya masih kuat ya. Jadi di kala IHSG itu koreksi, saham ini nggak terlalu berpengaruh besar ya seperti itu ya. Mungkin ada saatnya uh, yang sebelumnya itu misalnya sahamnya masih nyangkut tapi mau trading sedikit-sedikit untuk dapat cuan sedikit-sedikit lah ya. Anda mungkin bisa trading di saham-saham yang saya bahas ini ya. Karena dia uptrendnya masih cukup kuat ya. Tapi kalau Anda tipe orang yang nggak berani follow the trend, maunya harga murah di bawah ketika dia turun-turun, mungkin saham-saham yang lagi downtrend yang lagi koreksi dalam ya mungkin lebih menarik ya daripada yang saya bahas ini. Tapi kalau Anda yang follow the trend ya, selama trennya masih bagus ya kita tradingnya sesuai dengan support dan resistennya yang saya bahas ini aja. Karena dia itu masih cukup kuat uptrendnya sejauh ini. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan masih bisa cuan. Karena prinsip saya itu nggak ada yang istilahnya itu ketinggalan atau ketinggian. Yang penting kita lihat checklistnya ya. Saya seringkali ditanya, Pak Sunar, apakah masuk saham ini terlambat atau ketinggian? Nah, pertanyaannya sebenarnya salah. Yang benar pertanyaannya adalah kadang-kadang juga sama pertanyaannya, apakah besok masih naik ya saham ini ya? Saya nggak tahu pasti besok masih naik atau enggak. Yang harus dipertanyakan, yang harus Anda jawab sendiri sebenarnya ya, supaya mandiri ya. Apakah uptrendnya masih bagus? Kalau uptrendnya masih bagus ya, nah, dia masih bisa naik lagi kalau dia breakout ke atas resisten terdekatnya. Nah, kalau misalnya dia breakdown dari support terdekatnya, kalau uptrendnya dia masih bagus ya mungkin dia koreksi mah masih cukup wajar. Ya Anda tinggal hitung aja risk profile-nya Anda berapa persen. Kalau misalnya terlalu jauh ya Anda jual dulu sebagian, nanti turun lagi ya Anda jual dulu semuanya. Jadi Anda akan money manajemennya diatur seperti itu ya. Selama uptrendnya masih bagus, biasanya sih masih cukup bagus ya. Kalau kita mau entry yang belum punya atau yang sudah punya, kalau misalnya masih mau hold, uh, loss-nya masih belum terlalu jauh, ya mungkin masih oke ya seperti itu ya. Jadi ini saham yang kedua, video yang kedua maksud saya ya, untuk periode tanggal 22 sampai 26 April 2024 ya. Gitu ya. Jadi akan saya tampilkan grafiknya atau chartnya ya. Baik, bentar. Oke, sudah saya sharekan. Sebentar, saya pastikan dulu karena ini ya sudah. Nah, tadi video sebelumnya saya bahas saham perbankan ya, BMRI, BBCA, BBRI, BBRI, BNGA, dan eh, BBTN ya, seperti itu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas 10 saham ya, yang uptrendnya masih cukup kuat ya, yang istilahnya kontrarian, artinya melawan indeksnya ya, karena ISG-nya turun-turun, masih koreksi, dia malah naik atau uptrendnya masih cukup kuat. Nah, kalau kita perhatikan, untuk saham pertama adalah saham brand ya, pada itu Renewable Energy ya. Memang kalau kita lihat, nah ini saham gorengan PP ini Pak, seperti itu ya. Nah, saya sih lihatnya follow the trend ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat trennya masih bagus ya. Atau dari mana? Ini kalau kita lihat MA20-nya mengarah ke atas. Harga sahamnya jauh di atas MA20. Berarti sahamnya masih cukup kuat, bagus ya trennya. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya, loh Pak Sunar, itu kan dekat resisten tuh. Sebelumnya 8.200 dia gagal, dia turunnya dalam. Nah, seperti itu ya. Kalau kita lihat memang ini all time high-nya ini dia di levelnya di 8.200 ya. Sebelumnya dia belum berhasil ditembus ke atas 8.200. Ini minggu ini dia akan testing. Tetapi kalau Anda itu tipe orang yang tradingnya follow the trend, dan Anda bukan orang yang takut-takut untuk buy high sell higher, ya, saran saya tetap sama. Breakout ke atas 8.200, boleh buy high sell higher. Atau yang sudah punya kalau mau average up, tambah lagi boleh. Ya. Nanti perkara tiba-tiba sudah naik tinggi, kemudian dia turun, sesat tuh Pak Sunar tuh. Lu jangan ikutin Pak Sunar lu, nanti kamu nyangkut. Seperti ini sebelumnya nyangkut ya. Naik kemudian ekor panjang ke atas turun, gagal kan ya, nyangkut tuh, ini lama nggak balik-balik ya seperti itu ya. Memang kalau sudah terjadi ngomongnya gampang, kita tinggal tunjuk aja catnya karena sudah terjadi kan ya kan. Saya sering sebutkan, saya itu trend following, tetap kita pasang stop lossnya. Jadi Anda itu jangan menyalahkan orang lain karena saya follow the trend. Nah, kita lihat di sini aja, ketika ini MA20 dipotong dari atas ke bawah dan ini potongnya lumayan dalam, ini sudah mulai menukik ke bawah ya, saatnya untuk pasang stop loss-nya.
Ya, kalau Anda nggak pasang ya, ya berarti kan salah Anda sendiri. Seperti itu ya. Jadi kalau saya bilang boleh buy high sell higher, bukan berarti sesat. Enggak, karena saya tipe orang yang follow the trend. Kalau pertanyaannya apakah masih bisa naik lagi, ya pertanyaannya salah. Harusnya apakah uptrendnya masih bagus? Karena kalau uptrendnya masih cukup kuat dan masih kuat, dia masih bisa breakout naik lagi, bisa. Nah, apakah tiba-tiba naik terus kemudian turun? Nggak ada yang tahu pasti. Kalau Anda takut, ya Anda tunggu buy weakness saja, tunggu di area sekitar MA20-nya, nanti juga dikasih, karena sebelumnya dia kan naik tinggi di sini ya. Kemudian dia turun memotong jauh kan. Nah ini ketika dipotong MA20-nya dari bawah ke atas, saya kasih gambaran di sini supaya jelas ya. Ini kan MA20 yang baris biru kan melandai. Nah sudah dipotong ke atas ya, itu saatnya untuk buy. Memang kadang-kadang sudah dipotong ke atas, dia potong lagi, testing lagi. Tetapi kalau kita bicara mengenai trading, kadang-kala satu kali gagal, kedua kalinya belum tentu gagal. Ya buktinya dia kedua kalinya berhasil. Kalau kita buy lagi, buy back ya, kan belum kena stop loss-nya di low-nya di sini. Ya lumayan. Ya dia bisa naik lagi higher high. Walaupun dia testing lagi, ya kalau Anda sudah pasang trailing stopnya ya, 6.150 yang sudah saya gambarkan garis-garisnya atau 5.925, ya Anda masih bisa cuan. Kemudian buyback lagi 5.400 ya. Kalau buyback ternyata gagal lagi ya, ya Anda jual dulu, kemudian nanti kalau naik lagi kita buyback. Dinamika trading memang seperti itu. Ya, jadi kalau Anda nggak biasa buy sell berdasarkan garis-garis ini ya mungkin Anda lebih cocok ke tipe investor ya seperti itu ya. Nah, investor juga tergantung strateginya juga ya, apakah mau hold selamanya atau gimana atau mau DCA dollar cost averaging. Nah, kalau kita lihat prediksi ini masih bagus, uptrendnya masih support kuat. Kalau dia breakout ke atasnya 8125, kita boleh tambah lagi atau average up atau naik ke atasnya 8200 ya, all time high-nya ya kita boleh buy. Kalau Anda nggak berani, ya risiko profil Anda itu nggak berani, kalau buy high sell higher, jangan memaksakan diri, lebih baik pilih saham yang lainnya. Yang kalau lebih cukup, berikutnya AMMN. AMMN ini memang cukup menarik. Ya, karena dia memang, Pak Suna, ini menjengkelkan nih. Tiap kali dia testing resisten, nggak lama lagi dia turun, ekornya panjang di bawah. Jadi strateginya untuk AMMN ini, Anda bisa buy Eminence ya. Buy Eminence memang sebelumnya di area 7725 dan 7200. Tapi saya sudah sebutkan, kalau dia berhasil breakout lagi dari high-nya di sini ya, 8350 ya Anda boleh buyback ya. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat memang dia berhasil naik sampai ke 89 sampai ke 9.000 ya sebenarnya ini ya. Nah, saat ini memang dia masih testing 9.000. Nah, kalau dalam minggu ini dia berhasil breakout ke atas 9.000, yang mau tipe buy high sell higher silakan target price berikutnya ya, naik ke atas 9.000, target price berikutnya 9.500, kemudian berikutnya lagi saya gambarkan 10.000. Jadi saya pakai range-nya sekitar Rp500 aja supaya gampangnya seperti itu. Nah, yang mau buy on weakness mungkin bisa tunggu di area sekitar 8350 atau 8400. Artinya kalau turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia sudah berhasil rebound lagi mantul di atasnya 8350, kita barusan buy. Ya seperti itu atau buyback kalau sebelumnya sudah jual. Yang untuk AMMN ini masih cukup kuat, memang volumenya masih nggak seberapa tinggi sih, cenderung melandai gini ya. Tapi kalau yang mau tunggu buy minus lebih baik aja, lebih baik tuh di bawah. Tapi kalau nggak dikasih breakout ke atas 9.000, volumenya dia naik ya kita boleh buy high sell higher. Kalau Anda bukan tipe orang yang berani buy high sell higher ya jangan ya, lebih baik pilih saham yang lainnya. Ya kalau habis seperti itu. Nah, oke berikutnya tuh MDKA. Nah, MDKA ini apakah masih bagus? Kalau kita lihat ini masih menarik ya. Memang konsolidasi atau koreksi MA20-nya mengarah ke atas dan dia sudah testing MA200-nya dua kali. Jadi MA200-nya memang masih melandai, tapi ini kecenderungan dia melandainya lumayan menarik ya. Bukan turun seperti sebelumnya kan masih turun, ini melandainya sudah mulai ada perlawanan walaupun masih belum naik mengarah ke atas. Tapi selama masih di atasnya masih cukup menarik. Yang mau bayar mungkin boleh pasang stop loss-nya di 2670 dan 2530. Itu tuh MDKA. Nah, kalau dia berhasil breakout ke atas 2880, kita tambah lagi average up, target price berikutnya 3030, 3220, dan 3470. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, saya hanya mengingatkan lagi untuk MDKA, ya, memang dia emitennya salah satu bisnisnya adalah untuk gold atau emas. Tapi kalau kita bicara mengenai trading saham di MDKA, jangan lihat harga emasnya, fokusnya tetap di harga sahamnya. Ya. Sebelumnya memang ada yang protes, Pak Sunar, kalau kita trading saham batubara ya lihat harga batubaranya dong. Kalau batubaranya turun terus atau lesu ya, 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 ya jangan beli dulu ya seperti itu ya. Kalau batubaranya harganya bagus ya, ya harganya koreksi ya kita beli aja borong ya seperti itu ya. Nah, masalahnya juga sama dengan MDKA. Emas sebelumnya kan sudah new all time high ya, sudah berapa kali ya. Ya, buktinya dia belum balik ke all time high-nya, masih di bawah tuh sahamnya.
Kalau Anda bilang harga komoditasnya sesuai dengan harga sahamnya, harusnya kalau harga emas sekarang kan udah tinggi ya. Nah, sempat break all time high lagi kan. Sebelumnya 2000, katanya kadang-kadang bisa sampai 2.500 ke atas ya, seperti itu ya. Nah, nah buktinya ini dia masih jauh dari new all time high, all time high-nya. Belum new all time high maksud saya. All time high sebelumnya di sini kalau untuk MDKA ini di area 5.800. Ya mungkin ada yang bilang, oh berarti kesempatan Mas Una nanti kalau emas sampai 30.000, ya mungkin bisa sampai 10.000 lebih ya MDKA-nya. Ya belum tentu seperti itu ya. Saya sih fokusnya akan tetap ke harga sahamnya. Jadi kalau misalnya Anda lihatnya harga emasnya terus ya, lebih baik sekalian trading di emasnya, XAU USD. Nah, biasanya di broker-broker forex ada XAU USD. Bisa pakai leverage lagi ya, lebih enak. Ini seperti itu ya. Jadi kalau saya tetap fokusnya ke harga sahamnya. Jadi nggak perlu argue lagi ya. Sebelumnya ada argue panjang, katanya trading saham batubara ya lihat harga batubara. Ya memang benar sih nggak salah. Tapi kan nggak mesti harga sahamnya selalu searah dengan harga batubaranya. Kalau misalnya saham batubara itu juga emas. Ini kan buktinya nggak searah. Ya memang dia rebound mantul, tapi kan nggak all time high MDKA. Masih jauh di bawah dari all time high sebelumnya di yang saya sebutkan ya. Ya memang kesempatan bagus. Ini boleh nyicil buy-nya bertahap aja. Kalau sebelumnya sudah take profit, buyback boleh atau tunggu naik ke atas 2880 kita buy, target price berikutnya 3030, 3220 dan 3470. Buy-nya bertahap aja. Ya kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk Medco. Ini dihubung-hubungkan dengan oil, minyak ya, seperti itu ya. Karena ketegangan perang, nah, kalau kita lihat sih, afternya masih bagus. Tahu dari mana MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Memang ekornya panjang ke atas. Ekor panjang ke atas seperti ini ya. Ini ada yang bilang, oh Pak Suna, ini pasti balik arah ke bawah. Belum pasti. Ya, pastinya itu kalau dia sudah break dari swing low-nya atau supportnya terdekatnya. Kadang-kadang memang ekor panjang ke atas itu memang ada potensial untuk reversal atau memberikan arah ke bawah. Ya dari atas dia mengarah ke bawah ya, balikan arah ya, reversal. Tetapi kalau kita di sini kita lihat memang masih resiko. Lebih baik kalau mau buy ini pilihannya ada dua. Yang pertama buy all weakness ini sebelumnya saya gambarkan di 1210 dan 1090 tapi nggak dikasih-kasih ya. Nah, mungkin nanti kalau mau bayar mungkin sana bisa tunggu di 1430 atau 1305 ya. Kalau yang paling bawah ini saya hapus saja 1210 ya. Karena kalau dia makin ke bawah berarti dia uptrendnya sudah selesai. Dia akan kecenderungan untuk sideways di bawah atau malah downtrend lagi ya. Jadi maksimum buy on weakness di 1305. Artinya buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Kalau turun langsung buy itu bukan buy on weakness tapi istilahnya tangkap pisau jatuh. Ya. Kalau misalnya buy on weakness tidak dikasih, kita buy hasil higher. Kalau dia berhasil naik ke atas 1565 untuk Medco, boleh buy atau buy back. Target price berikutnya kalau naik ke atas 1635, kita tambah lagi average up, target price-nya di 1705. Kalau dia naik lagi, bagaimana Pak Sunar? Ya kita lihat mundur ke belakang ya. Berarti kalau dia breakout dari 1705, dia akan membentuk new all time high lagi ya. Nah, kalau dia breakout ke atas 1705, saya gambarkan sekitar 1800, jadi lipatan 100 rupiah aja, seperti itu ya, supaya gampangnya. Memang kadang-kadang sebelumnya sih saya pakai ilmu Fibonacci extension, saya tarik garisnya. Nah, ini kalau mau ditarik Fibonacci extensionnya sih boleh saja sih saya tarik di sini ya. Eh, di sini, kemudian di sini ini yang titik keduanya, kemudian ini kan pullback koreksi titik ketiganya. Jadi kalau berdasarkan target Fibonacci extension ini pas ya akurat ya. Jadi Fibonacci extension itu sebenarnya cukup akurat. Target pas resistennya di 1620-an ya, kurang lebih di sini ya. Nah, kalau dia berhasil breakout, maka target price berikutnya di Fibonacci extension 261,8% di 1900-an. Jadi Medco ini masih ada potensial untuk naik sampai 1900 atau bahkan lebih. Ya. Selama dia masih bertahan di atasnya ini ya. Uh, Fibonacci extension dari 100%-nya 1430-an. Ya, selama bertahan di atasnya 1430 ya dia masih ada peluang untuk ke 1900. Belinya bertahap aja, kurang lebih cukup untuk Medco. Berikutnya untuk Antam. Antam apakah masih bagus? Saya ditanya sudah 2 kali ya orang tanya di grup saya ya. Sebenarnya untuk Antam ini sudah saya bahas dari awal ya. Di WhatsApp channel saya sudah saya bahas. Eh, Silakan join untuk WhatsApp channel ya, follow istilahnya, bukan join ya. Linknya dari video deskripsi bawah ini ya. Kalau mau follow WhatsApp channel itu sudah saya bahas untuk Antam. Ya, bukan karena sudah naik itu saya bahas, enggak. Sebelumnya belum naik, saya bahas ketika mau akan naik ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk Antam, dia sedang testing area sekitar area supportnya ya, atau swing high dari sebelumnya di sini 1720 dan dia sudah berhasil naik lagi ke atas. Nah, memang di sini MA20-nya masih cukup cenderung melandai, tapi dia sudah berhasil ditutup dari MA200-nya. MA20-nya mengarah ke atas, ya kan?
Jadi masih di atas MA20-nya, tetapi MA200-nya masih testingnya. Ini kesempatan untuk nyicil buy. Buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 1810 atau 1800, kita boleh tambah lagi. Average up, kemudian breakout ke atasnya 1860. Ya, ini swing high dari sini, kita boleh tambah lagi. Target price berikutnya sekitar 2000 sampai dengan 2000, 2100 ya. Ini saya gambarkan 2000. Kemudian berikutnya lagi target price-nya sekitar 2100. Jadi untuk Antam ini aktornya masih bagus ya. Tahu dari mana MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya, walaupun dia masih testing MA200-nya, tapi dia jangka pendek sampai menengahnya masih cukup menarik. Selama dia bertahan di atasnya 1700. Stop loss-nya pakai acuan 1700 saja. Kalau turun banyak 1700, lebih baik kurangi posisi. Nanti turun lagi di bawah 1650 atau 1600 ya kita jual dulu semuanya. Ya, karena kalau dia gagal bertahan di atasnya 1700 untuk Antam, kecenderungan dia akan balik lagi sideways di bawah atau malah makin turun bisa aja. Ya, untuk Antam. Ya. No, Pak Sunar, harga emas dong naik terus kan, Antam pasti naik, nanti pasti balik ke all time high-nya di sini sebelumnya di level yang sebelumnya di sini ini waktu itu pernah naik sampai ini sampai 3380 3440 ya seperti itu ya. All time high-nya kurang lebih ya. Nah, itu waktu itu kan emas dia break new all time high lagi kalau nggak salah. Nah, sekarang memang nggak seberapa pengaruh atau nggak selalu sejalan ya. Saya sudah sebutkan panjang lebar di emiten RDKA tadi. Ya. Jadi jangan pakai ilmu cocokmologi. Fokus saja di harga sahamnya lebih baik. Kalau Anda mau fokusnya di harga komoditas emasnya, nanggung sekalian trading emasnya sekalian. Ya, daripada nanti nggak konsentrasi. Kalau saya bilang sih konsentrasinya tetap di saham-saham emas ini ya. Kalau trading sahamnya ada sahamnya ya seperti itu ya. Kalau lebih cukup berikutnya untuk SHPR kalau kita lihat afternya masih bagus, tahu dari mana MA20 yang mengarah ke atas, ini sudah testing ya. Jadi kalau yang ikuti saya, area buy itu sudah saya gambarkan di 890, kalau turun jangan langsung buy, menjelang begitu pan atau besok paginya, kalau dia berhasil naik ke atas 890 kita buy. Itu yang mau buy atau di area bawah 825 maksimum. Nah kalau nggak dikasih, kita lihat resisten terdekatnya 950, kalau dia berhasil naik ke atas 950, yang belum punya kalau mau buy silakan, yang sudah punya mau tambah lagi yang up silakan. Target price berikutnya 1025. Nah di sini ada checkpointnya 985 swing-nya. Jadi kalau naik ke atas 985, average up target price berikutnya 1025 dan 1110 sampai 1185. Nah seperti ini ya. Nah mungkin ada yang mau mengkaitkan SHP dengan harga US dollar. Pak Sunan, US kan naik tinggi. Nah apakah berarti kalau pushnya US itu naik tinggi, nanti keuntungannya SHP malah naik tinggi atau malah turun ya kita nggak tahu ya, kita lihat aja nanti laporan keuangan penjualannya dan laba bersihnya bagaimana ya. Jadi kalau kita lihat memang akumulasi asing ini lumayan masih besar ya, mulai dari harga 750-an ya seperti itu ya. Ya kita tunggu Pak Emika saja, kalau takut-takut atau sekalian kalau dia berhasil breakout kita tambah lagi atau average up ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk TPIA masih bagus ya untuk TPIA. Nah, TPIA di sini kalau kita perhatikan area garis-garisnya sudah saya berikan. Mau buy on weekly sekarang boleh. Ini swing low yang terdekatnya kan 6775. Jadi Anda pasang stop loss-nya di 6775 atau 6700. Kalau mau buy on weekly ya, buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Kalau dia naik ke atas 7350, kita tambah lagi average up. Ini masih bisa ke 8 ribuan ya untuk TPIA ya. Selama dia masih bertahan di atas 6400. Yang mau buy on weakness Anda bisa tunggu di 6400. Ini saya gambarkan baru ya. Karena ini sudah jauh banget. Ini yang sebelumnya saya gambarkan masih tetap sama. Eh, di area ini saya tarik lurus saja 5600. Jadi kalau yang takut buy sekarang, tunggu di area buy on weakness di 6400, 6000 atau 5600. Kalau di bawahnya jangan buy on weakness lagi ya. Karena kalau dia turun di bawahnya 5600, kemungkinan dia bisa turun dalam seperti ini ya. Ya. Tapi saya ingatkan untuk TPIA memang fluktuasinya tinggi. Dia bisa tiba-tiba drop dalam ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 7350, memang saya sebutkan boleh buy high sell higher, boleh average up. Tapi jangan mengatakan saya sesat ya. Tuh sesat tuh seperti Pak Sunta tuh. Belinya kalau di pucuk. Ya beli ya di bawah. Ya. Beli di harga yang sebelumnya di sini. Ya kalau sudah terjadi ngomongnya gampang. Tinggal tunjuk aja. Anak saya yang masih SMP kelas 1 ya, tunjuk aja. Ya, seperti itu. Itu, Pak, buktinya dia kalau kamu beli di sini, ini cuannya sudah kaya raya kita. Ya kan sudah terjadi. Coba kalau dia turun lagi, turun lagi, turun lagi. Ya, balik lagi ke harga sebelum kegilaannya. Itu cuma berapa? 2000. Ya kalau 2000, kalau mundur lagi sampai di bawahnya ini, tahun 2020 pernah sampai 1200-an.
Memang mungkin nggak mungkin ya seperti itu. Tapi di saham itu nggak ada yang nggak mungkin. Semua kemungkinan bisa terjadi. Jadi kalau kita perhatikan di sini masih sideways di atas, mau nyicil boleh, eh, trading buy ya, naik ke atas 7350, target price berikutnya 8.000. Kurang lebih seperti itu TP ya. Tapi tetap jangan lupa resikonya. Kalau Anda nggak berani resikonya, ya misalnya ini bisa turun dalam kan, nggak sempat jual sih kalau turun dalam seperti ini. Ya memang dia balik, bahkan new all time high. Nah, seperti itu. Nah, saya masih ingat mengenai TPIA. Sebelumnya ada yang tanya ke saya, waktu itu masih di harganya 5.600. 5.600 atau 5.500 ya. Pokoknya 5.500 sampai 5.600 lah ya. Kita sudah koreksi. Dia kalau nggak salah belinya di 6.000. Ya saya bilang, ya kan, ya jual aja seperti itu ya. Kan itu kan sudah mulai turun ya. Kalau dia turun banyak 5.200, ini kan garis saya sudah saya bahas sebelumnya juga, ya jual dulu ya. Ternyata dia nggak jual, terus waktu 5.000-an saya masih ingat dia tanya lagi waktu dia turun ya, di 5.000 waktu jalan dia tanya, terus waktu itu saya lihat dia sudah drop. Ini kan dropnya cepet ya seperti itu ya. Nah, waktu itu juga eh, saya bilang ya jual dulu ya seperti itu. Entah dia cut loss atau enggaknya, eh, dia nggak kontak saya lagi ya seperti itu ya. Eh, nah, buktinya mungkin dia dalam hatinya komplain, mah kalau saya ngikuti Pak Sunar, saya cut loss, ini saya kehilangan profit nih, buktinya dia naik lagi, malah saya loss rugi gitu. Nah, dinamika trading ya, kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang, nyalahkan orang gampang karena sudah terjadi. Coba kalau dia turun lagi dan turun lagi. Intinya di sini adalah kalau Anda misalnya sudah pasang stop loss-nya, ya kan, memang mungkin nggak sempat jual, tapi dia dikasih kesempatan hari berikutnya masih bisa sempat jual di sini ya. Kalau Anda nggak pasang ya seperti itu ya, ya kalau dia naik lagi ngomongnya gampang. Coba kalau dia turun. Nah, andai kata lah kalau dia turun, ini Anda sudah jual, Anda kan selalu bisa buyback. Kalau dia sudah mulai lagi naik ke atas, ya, kalau sudah mulai reda, kalau Anda trauma nggak pernah di buyback, ya itu salah Anda sendiri. Ya, kan bisa saya gunakan yang sering saya sebutkan MA20-nya. Kalau dia memotong MA20-nya dari bawah ke atas, di sana sebenarnya untuk buy. Ya memang di sini dia naik, ya kan berhasil kan, kemudian koreksi lagi. Tapi kalau di sini dia dikasih kesempatan, ini sering dikasih kesempatan ya untuk buyback DPA. Ya. Yang penting Anda siap nggak menanggung risikonya. Ini kan turun ya. Kemudian dia memotong lagi ke atas, ya ini kesempatan untuk buyback. Andai kata misalnya ada cut loss di sini. Kan kalau sebelumnya gagal, belum tentu kali ini gagal kan. Buktinya dia berhasil lagi. Ya, karena saya itu follow the trend. Ya, gitu. Nah, ini berarti boleh hold selamanya dong Pak Sunar. Kalau sebelumnya dia turun, kemudian naik all time high. Ya, belum tentu. Nggak ada yang pasti di pasar saham. Kalau misalnya pasti di pasar saham, semua orang sudah kaya raya. Semua orang kaya raya. Bukan satu orang, dua orang. Yang namanya pasti kok, misalnya ada yang berani jamin, misalnya ya, ada yang berani jamin, bukan saya yang bilang ya, oh TPI apa ya, bakalan ke 10.000. Nah, ya mungkin aja. Tapi kalau pasti, ya semua orang udah kaya raya, nggak perlu kerja, pinjam uang aja di bank. Ya kan? Kita tinggal tanya orangnya lagi, kamu bilang TPI ke 10.000, katanya kan bukan jamin kan? Nah itu berapa lama? Nah kalau kita misalnya dia bilang nggak sampai 6 bulan ya, ya Anda tinggal hitung aja dari harga 6.850 ke 10.000 itu cuannya berapa. Terus Anda kalau pinjam uang di bank atau ke teman Anda atau saudara, tapi jangan ke pinjam ke lintas darat atau pinjol yang nggak ada izin OJK-nya. Ya Anda tinggal hitung aja bunganya pinjaman sama kira-kira gainnya berapa persen sama berapa persen ya. Nah, kalau lebih ya berarti nggak usah kerja, semua orang tinggal masukin duitnya di TPIA seperti itu ya. Ya. Kalau nggak ada yang mau kerja ya ekonominya nggak jalan, termasuk karyawannya TPIA sendiri. Ya kalau mungkin apa manajemennya masih enak, karyawan yang bawah-bawah ya nggak ada yang kerja, taruh sahamnya juga, ya perusahaannya nggak jalan. Kalau perusahaannya nggak jalan, gimana harga sahamnya naik-naik terus ya juga aneh kan. Perusahaannya nggak jalan, karyawannya pada berhenti semua, taruh uangnya di sahamnya, ya, terus operasional perusahaannya mandek. Ya logikanya seperti itu sederhananya. Ya. Jadi jangan terlalu obsesif istilahnya. Ya. Optimis berlebihan itu it will kill you. Ya, istilahnya overconfidence kalau psikologinya bilang gitu. Ya tetap tapi saya bukan iri enggak, tapi tetap follow the trend. Ingat trennya masih bagus, breakout naik ke atas 7350, saya tegaskan boleh buy high sell higher. Yang penting sesuaikan dengan risiko profil. Kalau Anda nggak berani ya lebih baik jangan ya, tetap pasang trade stop atau stop loss-nya. Nah cukup. Berikutnya Teams afternya masih bagus walaupun banyak kasus ya Teams ya kasusnya banyak dan besar banget ya sampai triliunan, ratusan triliun bahkan. Ada yang ya bukan Teams sih, ilegal, tambang-tambang ilegal kan banyak. Ya semoga aja kalau tambang-tambang ilegal yang diberantas ya
Mungkin yang punyanya BUMN ini bisa bisa berjaya, tapi di pihak manajemennya sendiri di sini masih cukup kacau balau ya kalau kita lihat dari beritanya. Jadi harga sahamnya memang naik. Kalau kita perhatikan MA20-nya mengarah ke atas, ya kan? Ini sedang testing area 5.000 2000. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 1040 ya, atau 1020 ke atas, maka dia target berikutnya dia lumayan jauh ya. Jadi potensialnya masih cukup besar ya untuk TINS. Ini masih bisa ke 1160, kemudian berikutnya lagi di 1295 sampai 1300-an. Itu untuk TINS. Ya, uptrend masih bagus. Kalau misalnya Anda takut-takut, Anda boleh buy on weakness di 830 atau 920. Artinya kalau dia koreksi, jangan langsung buy. Tunggu kalau menjelang penutupan ya, sore-sore mau tutup gitu ya. Atau besok paginya kalau dia berhasil rebound ke atas garis-garis yang sudah saya berikan, ya Anda boleh buy maksimum di 755 ya. Kalau turun di bawah 755, jangan buy on weakness lagi karena uptrendnya sudah selesai, dia bisa balik lagi downtrend, dan kalau sudah downtrend lama banget downtrendnya. Ya seperti itu ya. Jadi maksimum 755 kalau mau buy on weakness ya. Jadi buy on weakness itu tunggu rebound mantul, bukan langsung turun langsung buy. Beda. Kalau turun langsung buy itu tangkap bisa jatuh. Konyol itu namanya. Ya, ya kalau naik lagi, kalau nggak naik ya seperti itu ya. Ya tunggu rebound mantul ke atas kita buy sambil pasang stop loss ya. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya PTBA uptrend masih kuat ya. Jadi saham batu bara, kemudian saham minyak itu masih bagus. Saya sih lebih kecenderungan ke batu bara daripada oil minyak ya. Karena Indonesia memang ada ekspor oil, tapi kita bukan negara pengekspor minyak terbesar di dunia. Ya, memang sentimen minyak ada apa some oil, tapi batu bara kan kita lumayan besar juga ya untuk ekspor batu baranya. Jadi emiten batu bara itu lebih lebih potensial lebih banyak lah gitu kalau saya bilang ya. Apalagi kalau kursnya dia naik ya. Nah ini kalau dia PDP breakout ke atasnya 3160, kita boleh buy atau buy hasil akhir target berikutnya 3250 dan 3600. Ya, kalau yang mau buy on weakness, Anda tunggu aja di level 2780, paling dekat di 2930. Nanti MA20-nya dites ya. Ketika MA20-nya dites seperti ini ya, dipotong dari atas ke bawah, kemudian memotong lagi ke atas di sini ya, dua kali ya. Situlah kesempatan untuk buy. Menjelang penutupan atau besok paginya kita buy. Jadi MA20-nya mungkin nanti dites di 2930 sampai 3000-an kalau mau tunggu di sana. Tapi kalau nggak dikasih, kita buy hasil higher aja. Naik ke atas 3160 buy, naik ke atas 3250 tambah lagi average up. Target price-nya masih bisa jauh lagi ke atas. Ya, ini kalau kita lihat bisa sampai 3600 ya, untuk PTBA. Ya. Apakah nggak ketinggian tuh Pak Sunar atau ketinggalan? Kalau bicara mengenai ketinggian, ini all time high sebelumnya di 5025. Ini sebelumnya dia rebound aja sempat sampai 4600. Ya kan seperti itu ya. Nah ini kan masih 3130, masih ada eh, potensial kenaikannya masih banyak. Ya seperti itu ya. Nah untuk saham batubara ini, kalau misalnya Anda itu langganan tools yang saya punya di Telegram ya, bentar saya perlihatkan toolsnya. Jadi saya itu bagi yang sibuk ya, mungkin nggak sempat pantau harga saham, Anda bisa langganan tools Sunar Saham Live Alert ya. Linknya untuk trialnya atau screenshotnya untuk yang contohnya sampelnya seperti apa ada di video deskripsi bawah ini. Jadi ini lewat Telegram, automatically ini real time. Jadi begitu ada saham-saham yang bagus, nah dia kan mengirimkan signalnya. Contohnya uh, untuk PDBA ini kan. Nah, karena Anda nggak sempat pantau. Nah, kalau kita lihat dari 1 bulan terakhir ya, dari bulan Maret aja awal-awal ya, itu sudah ada alertnya mulai dari 2440, kemudian uh, dia breakout ke atas 2650, ada alertnya. Ini jam 10.52 waktu itu ya, tanggal 4 Maret ya. Kemudian tanggal 15 Maret, ini setelah Lebaran kan naik ke atas 1900, itu ada signal average up ya seperti itu ya. Jadi um, ini lumayan bagus sih ya seperti itu ya. Nah mungkin ada tanya, uh, Pak Sunar itu kira-kira win rate-nya bagaimana seperti itu ya. Nah, karena dia itu sifatnya real time, jadi win rate-nya itu sesuai dengan kondisi marketnya. Kalau marketnya bullish itu win rate-nya tinggi. Jadi saya nggak menjanjikan win rate-nya di atas 60% atau di atas 80% atau di atas 90%, nggak. Saya nggak mau menjanjikan itu. Cuma yang saya janjikan sejauh ini ya, itu dia cukup real time. Jadi walaupun delay dia paling lama 1 menit. Itu pun mungkin misalnya detik ke 55 lah ya, tunggu beberapa detik dia kena menit berikutnya. Jadi nggak kelihatannya 1 menit, tapi nggak sampai 1 menit lah. Sejauh ini delaynya nggak sampai 1 menit. Dia real time. Begitu dia naik, ya kalau dia bagus, momentumnya bagus, ada bot yang kalkulasi, dia akan memberikan signal. Ini berbayar. Ya, kenapa berbayar? Karena ada cost yang harus saya tanggung seperti servernya, kemudian real time datanya itu kan berbayar mahal ya.
kemudian juga uh, istilahnya itu event listener-nya ya. Jadi untuk listen supaya real time itu kan dia harus listen di servernya itu pakai alokasi resource dari servernya. Jadi ada yang harus saya bayar, makanya saya jual. Tapi saya jualnya nggak mahal, kok. Nggak mahal. Saya karena terus saja nggak cari profit banyak dari tool saya. Kalau mau saya profit banyak, ya saya jual puluhan juta ya, ya masih bisa laku lah. Harusnya kalau yang benar-benar uh, serius ya seperti itu ya. Ini saya jualnya murah. Kalau dihitung per hari itu 1 tahun 365 per hari nggak sampai 4.000 ya, 3.900. Ya hitung aja 4.000 lah per hari. Ya, tapi bayarnya 1 tahun membuka. Ya, kalau aku seperti itu biayanya. Kalau yang belum minat, silakan hubungi saya. Linknya ada di video deskripsi bawah ini ya untuk contohnya. Jadi ada contohnya untuk Suntar Saham Alert ini ada contohnya di Suntar Saham ini ya. Di Telegram itu t.me ya, garis miring Suntar Saham Alert, atau bahasa Inggrisnya itu t.me ya, mi slash Suntar Saham Alert ya. t.me garis miring Suntar Saham Alert. Ini contohnya, screenshotnya. Jadi ini delay ya. Kadang-kadang saya lupa kirim ya, begitu ya. Jadi saya nggak kirimkan. Tapi kurang lebih contohnya seperti ini. Tapi kalau yang real time mana itu berlangganan ya, seperti itu ya. Tulisnya murah kok. Tapi saya itu nggak semuanya berbayar sih. Banyak yang free. YouTube free, ya. Yang rajin nonton YouTube juga cuan, ya. Karena saya ada yang saya kenal baik ya, sering kontak dengan saya itu ada 3 orang. Ya. Dia follow YouTube saya aja, dia cuannya lumayan karena di situ dia bilang kalau follow YouTube saya itu walaupun loss-lossnya terukur karena sudah ada garis-garisnya, tinggal ikutin aja pasang automatic order untuk stop lossnya di sana. Ya, kalau misalnya breakout buy lagi, ya buy back lagi. Yang terakhir buktinya ada yang masih ke saya, Pak Sunar, saya pasang automatic order untuk buy kalau dia breakout ke atas 2990 atau 3.000 boleh nggak? Ya boleh, buktinya dia sudah cuan ya, dia. Ya, automatic order nih, langsung eksekusi. Ya, seperti itu. Jadi kalau rajin nonton harusnya sih masih profit lah, walaupun loss terukur ya, karena sudah ada garis-garisnya untuk stop lossnya. Ya. Nah kalau di sini dia breakout atas 3160 ya boleh buy high sell higher. Ya. Kalau kita bicara mengenai keuntungan di saham itu kan ada dua, capital gain sama dividen kan. Kalau dividen tuh pembagian dividen tunai atau dividen saham, tapi kebanyakan dividen tunai yang kita mau ya. Nah, itu kan kita keuntungannya di sana. Atau dari capital gain. Capital gain kan selisih antara harga beli di bawah dengan harga jualnya di atasnya. Nah, maka dari itu kalau strategi beli di saham itu ada dua aja, buy low sell high atau buy high sell higher. Ya, sebelumnya ada yang kritik saya katanya sesat tuh Pak Sunar, masa ngajarin orang buy on breakout semuanya. Sebenarnya enggak, untuk PTBI atau saham batubara ini sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Ya, Eh, sayang saya sebelumnya belum lanjut ke bagian kedua ya untuk waktu liburan Lebaran. Nah, kalau kita lihat sini untuk PTBI ini kalau dia breakout ke atas 3160, target PSBB-nya 3250 dan 3600. Jadi masih cukup menarik untuk PTBI ya. Kalau lebih cukup, kalau mau buy invest di 2930 atau 2780. Kalau ngomongnya kecepatan nanti perlambat playback speed videonya ke 0,75 kali. Nah, di sini kalau dia breakout ke atas 1865 untuk Akra ya, bentuknya Akra ya. Ini yang mau buy hasil akhir boleh pakai price berikutnya di mana? Nah, kita lihat kalau dia breakout ke atas 1865 ya kan? Berarti dia new all time high lagi. Nah, kita tinggal lihat aja ini 1800, 1865, yang berikutnya sekitar 1900-an. Kemudian kalau dia naik lagi, berikutnya lagi ya sekitar 2000-an. Jadi untuk Akra ini masih potensial. Mau buy hasil akhir boleh, kalau takut-takut buy omnibus tunggu di 1700 atau paling dekat di 1800. Ya. Sebelumnya sudah saya gambarkan 1615 di sini ya. Jadi yang ikuti saya harusnya sudah buy di sini. Tapi memang kalau nggak sabar menunggu ya ditinggal di sini ya. Nah seperti itu ya. Ya kalau Anda berani kejar ya masih untung. Tapi kalau nggak berani ya Anda nggak dapat apa-apa ya. Karena ketinggalan. Ya kalau di sini afternya masih bagus. Tahu dari mana? MA20-nya mengarah ke atas. Harganya masih dari MA20-nya. Walaupun testing resisten ini ada ekor panjang. Ya. Dia kalau breakout ke atas 1865 mau tambah lagi boleh. Yang mau buy high sell higher boleh. Nah, kalau gagal gimana ya? Pasang aja stop loss-nya atau dari stopnya kalau sudah profit. Ya, begitu ya. Karena nggak ada yang pernah tahu. Yang penting ya, saya tekankan berulang kali jangan bosan-bosan yang sering nonton ya. Anda beli dimanapun juga, di atas, di tengah-tengah maupun di bawah. Setelah Anda beli bisa saja tiba-tiba turun. Yang penting Anda pasang stop loss-nya. Kalau dia kena stop loss ya jual dulu. Kalau dia buyback naik lagi ke atas ya kita buyback. Nah, seperti itu ya. Oh ya, satu hal lagi, sebelumnya ada yang komen seperti ini, ya.
Pak Sunar, katanya sih kalau kita buy sell itu keenaan sekuritasnya cuan ya, gitu ya, dari komisi transaksi kita. Padahal ya, kalau kita bicara mengenai cuannya sekuritas, di standarnya 0,15 kan fee standar. Dari 0,15 itu kurang lebih cuannya sekuritasnya itu sekitar 0,1%. Ya. Kalau Anda turun ya, turunnya kan mesti jauh dari lebih dari 1% kan. Kalau misalnya Anda cut loss kan nggak mungkin kalau 1% Anda cut loss biasanya nggak. Nah, toleransi cut loss kan sampai 10% maksimum ya. Jadi jauh mana antara cuannya sekuritas cuma 0,1%, ya kalau kali dua lah, beli sama jual berarti 0,2% ya kalau visi fee-nya standar. Tapi kalau fee-nya dikasih murah 0,1%, ya kan, ya nggak sampai 0,1% keuntungan dari sekuritas. Seperti itu ya. Jadi kita jangan iri lah, masa kita iri sekuritasnya cuan. Nah kalau sekuritasnya nggak cuan, nanti kita tradingnya di mana? Masa kita tradingnya langsung di sistemnya Bursa Efek Indonesia, nggak pakai sekuritas saham? Ya enggak kan, ya seperti itu ya. Ya, masa kita maunya kita cuan sendiri, sekuritas atau perusahaan yang bantu kita untuk tempat beli jual sahamnya nggak boleh cuan. Ya, seperti itu. Terus nggak ada orang yang kerja di sekuritas. Ya, seperti itu. Gimana nih ceritanya? Masa kita selfish banget ya? Nah, seperti itu ya. Ya, nggak terlalu masalah lah untuk fee sekuritasnya. Yang penting kita ngamankan modal kita. Cut loss itu mengamankan modal, bukan eh, misalnya rugi. Ya memang sudah rugi kan. Ya kita cut loss supaya lossnya itu nggak lebih mendalam, kerugiannya nggak lebih mendalam. Kalaupun dia berbalik arah lagi ke atas ya kita balik back ya. Kurang lebih seperti itu. Eh, Cukup ya yang belum kenal channel Sunar Saham Profit silakan subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya yang bentuknya seperti bell gitu ya, supaya nanti ada video baru ada notifikasinya. Di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.